Belum lanjut. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Mohon maaf menunggu ya. Malam hari ini kami akan mengumumkan sekaligus melakukan upaya paksa penahanan terhadap para tersangka yang perkaranya kemarin kami sudah sampaikan bahwa KPK saat ini sedang melakukan kegiatan penyidikan di Ambon. Malam hari ini nanti kami akan sampaikan secara utuh perkembangan dari perkara dimaksud, termasuk konstruksi perkara dan juga siapa yang ditetapkan sebagai tersangka dan pasal-pasalnya. Hadir malam hari ini pimpinan Pak Ketua dan juga Deputi Penindakan Pak Karyoto yang nanti akan membacakan poin-poin dimaksud dan setelahnya kami beri kesempatan 3 orang penanya dan mengingat waktu saya kira nanti kita fokuskan saja pertanyaan-pertanyaan terkait dengan perkara ini. Ya, silakan 1 orang penanya dihabiskan pertanyaannya terkait dengan perkara yang kita umumkan atau yang kami umumkan pada malam hari ini. Baik, kami silakan Pak Ketua untuk menyampaikan beberapa poin perkembangan kegiatan penyidikan dimaksud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rekan-rekan, wartawan, jurnalis yang saya hormati, dan segenap warga negara Kesatuan Republik Indonesia dimanapun berada, para pecinta penggiat anti korupsi yang mengikuti acara ini melalui beberapa saluran. Tentu pada sore hari ini kami masih dalam rangka kita semua baru saja melewati liburan panjang. Untuk itu kami juga menyampaikan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin, dan tentu juga kita berharap bahwa pasca Lebaran, pasca libur panjang, negara kita diberikan keselamatan dan bisa keluar dari situasi pandemi COVID-19. Dan pada malam hari ini kami ingin menyampaikan hasil kerja insan KPK di dalam upaya pemberantasan korupsi. Secara umum kami gambarkan dulu bahwa berbagai rupa dan jenis tindak pidana korupsi, kalau kita baca di dalam Undang-Undang 31 tahun 1999 maupun Undang-Undang 20 tahun 2001, kita bisa melihat bahwa tindak pidana begitu banyak jenis dan rupanya. Setidaknya ada 30 jenis. Dari 30 jenis tersebut, yang paling banyak terungkap atau ditangani oleh KPK, kita bisa bagi menjadi 5 klaster. Tetapi dari 5 klaster tersebut, yang paling banyak menonjol dan sering diungkap oleh KPK adalah tindak pidana penyuapan. Himpunan KPK sampai dengan Januari 2022, tentu kita ingat kembali, jumlah perkara yang ditangani oleh KPK, 64% itu adalah tindak pidana penyuapan. Atau secara kuantitas angkanya 791 dari 1.231 perkara korupsi yang ditangani oleh KPK. Dan malam hari ini pun kita juga akan menyampaikan tindak pidana berupa penerimaan hadiah atau janji yang terkait dengan persetujuan izin prinsip pembangunan cabang usaha retail di Kota Ambon tahun 2020 dan tentu juga tidak terlepas dari tindak pidana korupsi berupa gratifikasi dan suap. Adapun lengkapnya sebagai berikut. KPK telah melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana berupa penerimaan dan pemberian hadiah atau janji
yang tadi kami sampaikan terkait persetujuan izin prinsip pembangunan cabang retail tahun 2020 di Kota Ambon. Setelah upaya-upaya dan kerja keras KPK dalam rangka pengumpulan informasi, keterangan, dan juga bukti permulaan yang cukup, KPK tentu bekerja keras dengan pengumpulan bukti yang cukup tersebut, maka pada malam hari ini kami ingin sampaikan hasil kerja KPK. Diawali sejak awal April 2022 yang lalu, KPK telah menetapkan dan meningkatkan suatu perkara dugaan tindak pidana korupsi ke tahap penyidikan. Dan KPK telah menetapkan ada 3 tersangka. Antara lain RL, Wali Kota Ambon periode 2011-2016, dan periode 2017 sampai dengan 2022. Di samping itu ada juga tersangka AEH, staf tata usaha pimpinan pada Pemkot Ambon. Dan tersangka ketiga adalah AR, swasta, karyawan AM di Kota Ambon. Di dalam perkara ini, tim penyidik melakukan upaya paksa terhadap saudara RL di salah satu rumah sakit swasta yang berada di Jakarta Barat. Mengingat sebelumnya yang bersangkutan meminta penundaan pemanggilan dan pemeriksaan hari ini karena mengaku sedang menjalani perawatan medis, sehingga tim penyidik berinisiatif untuk mengkonfirmasi dan melakukan pengecekan kesehatan yang bersangkutan. Hasil pengamatan dan pengecekan, tim penyidik mendapatkan yang bersangkutan dalam kondisi sehat walafiat dan memiliki memenuhi panggilan. Dan juga KPK melakukan pemeriksaan karena kondisinya dalam keadaan sehat. Tim penyidik selanjutnya membawa RL ke Gedung Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Perlu kami sampaikan juga konstruksi perkaranya sebagai berikut. Di dalam kurun waktu tahun 2020, RL yang menjabat sebagai Wali Kota Ambon periode 2017 sampai dengan 2022 yang memiliki kewenangan yang salah satu diantaranya terkait dengan pemberian persetujuan izin prinsip pembangunan cabang retail di Kota Ambon. Dalam proses pengurusan izin tersebut, Saudara AR aktif berkomunikasi hingga melakukan pertemuan dengan RL agar proses perizinan bisa segera disetujui dan diterbitkan. Menindaklanjuti permohonan AR swasta, kemudian RL memerintahkan Kepala Dinas PUPR Pemkot Ambon untuk segera merespon dan menerbitkan berbagai permohonan izin yang diantaranya surat izin tempat usaha dan surat izin usaha perdagangan. Berdasarkan hasil keterangan yang didapatkan dan alat bukti berupa dokumen, izin yang disetujui dan diterbitkan dimaksud, RL meminta agar penyerahan uang dengan minimal 25 juta rupiah menggunakan rekening bank milik AEH yang adalah orang kepercayaan Wali Kota Ambon RL. Khusus untuk penerbitan terkait persetujuan prinsip pembangunan untuk 20 gerai usaha retail, AR diduga kembali memberikan uang kepada RL sekitar kurang lebih 500 juta yang diberikan secara bertahap melalui rekening bank milik AEH. RL diduga pula juga menerima aliran sejumlah dana dari berbagai pihak sebagai gratifikasi, dan hal ini masih terus didalami oleh penyidik KPK. Berdasarkan bukti permulaan cukup dan kecukupan bukti, maka KPK menetapkan saudara AR, saudara RL, dan saudara EH sebagai tersangka. Adapun perbuatan tersebut, para tersangka disangkakan sebagai berikut.
Tersangka AR disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sedangkan tersangka RL dan AH disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 dan atau pasal 12B besar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yontoh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Setelah penyidik melakukan dan meminta keterangan beberapa saksi dan berdasarkan alat bukti, maka tim penyidik KPK melakukan penahanan tersangka untuk masing-masing selama 20 hari, terhitung tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan 1 Juni 2022. Terhadap tersangka RL ditahan di rutan KPK pada Gerung Merah Putih. Tersangka AH ditahan di rutan KPK pada Kapling C1. Berdasarkan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, KPK memerintahkan kepada saudara untuk segera memenuhi kewajiban untuk hadir di dalam panggilan KPK. Dan tentu kami juga menghimbau kepada para pihak yang tahu akan keberadaan tersangka AR supaya memberitahukan kepada KPK. Dan tentu juga kami himbau, jangan pernah ada pihak yang menyembunyikan terhadap keberadaan AR, karena sesungguhnya menghambat, menghalangi proses penyidikan juga termasuk tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. Rekan-rekan sekalian yang kami hormati, tentu dengan kejadian hari ini yang begitu terus berulang, KPK merasa penuh keprihatinan karena masih ada kepala daerah yang menyalahgunakan kewenangannya untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan cara-cara tidak sah, dengan cara pemberian izin usaha. Pemberian izin usaha seharusnya menjadi sarana untuk mendorong kemajuan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Karena kita sadar dengan mudah memberikan izin, maka usaha akan menggeliat, kesempatan bekerja akan terbuka, tentu juga pendapatan masyarakat akan meningkat, dan itu pasti akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan konsumsi masyarakat. KPK menghimbau kepada pelaku usaha untuk menjalankan bisnis dengan menerapkan prinsip-prinsip usaha yang jujur, agar tercipta iklim yang sehat, iklim usaha yang sehat, kompetitif, dan menghindari praktek-praktek korupsi. Perizinan usaha menjadi fokus area KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi, baik melalui strategi pendidikan masyarakat, pencegahan untuk perbaikan sistem, dan juga kita tidak akan pernah berhenti untuk melakukan penindakan. Karena sesungguhnya pendekatan pendidikan masyarakat dan pendekatan pencegahan tidak mungkin akan menghilangkan korupsi 100% sampai bersih. Karena itu KPK akan tetap melakukan penindakan. Rekan-rekan kalian yang saya hormati, di akhir-akhir ini tahun 2022 dan nanti tahun 2023, kita akan tentu ada setidaknya tahun 2022 akan ada 101 penjabat kepala daerah yang terdiri dari 7 gubernur, 76 bupati, dan 18 wali kota. Begitu juga dengan tahun 2023 nanti,
setidaknya ada 170 penjabat kepala daerah, terdiri dari gubernur 17, bupati 115, wali kota 38. Terkait dengan ini dan sehubungan akan adanya penjabat kepala daerah, KPK pun mengajak para kepala daerah dan penjabat kepala daerah, baik gubernur, bupati, wali kota, untuk tidak melakukan korupsi dan untuk tidak ramah terhadap sistem yang membuka peluang terjadinya korupsi. KPK mengajak seluruh kepala daerah dan pejabat pemerintah, kepala daerah untuk menghentikan dan jangan ada lagi tindak pidana penerimaan maupun pemberian suap dan gratifikasi dalam bentuk apapun, dengan dalih apapun, termasuk juga rupa apapun. Terakhir kami menghimbau dan kami akan tetap berkomitmen untuk melakukan tindakan tegas kepada kepala daerah, penyelenggara negara, siapapun saja. Kita bekerja dengan prinsip penegakan hukum demi keadilan, kepastian hukum, dan tentu juga tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kami bekerja tanpa pandang bulu. Untuk itu, kami akan tetap melakukan tindakan tegas kepada penyelenggara negara yang melakukan korupsi. Kepada semua pihak yang terlibat kasus korupsi, tidak ada ruang untuk ramah kepada korupsi. Terima kasih, saya kira demikian yang ingin kami sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita cinta Indonesia yang bebas dan bersih dari korupsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Ketua yang telah menyampaikan poin-poin perkembangan dari kegiatan penyidikan dimaksud. Pada prinsipnya bahwa KPK mengumumkan 3 orang sebagai tersangka dalam perkara ini dan malam hari ini 2 orang dilakukan upaya paksa penahanan sampai nanti tanggal 1 Juni 2022. Baik, berikutnya kami persilakan 3 orang penanya, 1, 2, 3. Oke, jadi dari depan dulu, berurutan nanti terakhir ya. Mas Sabir ya, oke. Mas Mario. Ya, terima kasih. Mohon maaf. Saya mau menanyakan bahwa memastikan bahwa kasus ini memang berasal dari laporan masyarakat atau memang pengembangan dari kasus lain. Pertama itu. Kedua, apakah KPK memang sudah melihat adanya kasus ini terjadi kasus tindak pidana lain? Dalam hal ini adalah penjualan pengaruh. Kenapa saya katakan demikian? Karena pada tanggal 23 Februari tahun 2002, penyidik KPK memeriksa tenaga ahli media kantor staf kepresidenan Grenata Lonapesi atau KSP, kantor staf. Ini dia diperiksa 5 jam. Grenata ini anak dari Pak Wali Kota. Apakah ada interseksi bahwa adanya jual pengaruh seorang tenaga ahli kepresidenan sehingga izin-izin itu begitu mudah didapat? Ini kan bukan orang ngecek, bukan kaleng-kaleng ini, karena ini udah masuk tenaga ahli kepresidenan. Terus kedua, kalau memang dikatakan bahwa ini pengembangan dari kasus tindak pidana lain, saya pernah mewawancarai Kepala Direktur Alpamidi, Mr. Solihin. Dan kemudian Saudara Gunadi, Kepala Alpamidi Cabang Wilayah Banjarmasin. Apakah ini bagian dari rentetan kasus yang menjerat Pak Richard? Nah, karena saya mewawancari sempat tidak hanya di Ambon, bahkan di Penajam Pasir Utara pun ada usulan-usulan pendirian izin pengurusan Alpamidi tersebut.
Apakah KPK juga sudah mengetahui hal tersebut? Apa memang ini bagian dari rangkaian tersebut? Ya tolong agak Pak Ketua atau Pak Deputi, saya butuh agak lebih terang sedikit karena ini menyangkut persoalan apakah benar memang ini pelaporan dari pengaduan masyarakat atau memang adanya pengembangan dari kasus lain sehingga terbukalah kasus seperti ini. Saya rasa 3 itu dulu Ketua. Oke, terima baik, kasih terima waktunya. kasih Mas Mario. Belakangnya Mas. Ya, selamat malam Pak Ketua. Saya Kamil dari Kompas.com. Ingin bertanya terkait penjemputan paksa tersangka RL ini. Tadi tersangka ketika datang menyatakan baru datang ke KPK karena melakukan operasi di kakinya begitu kan. Tetapi keterangan Pak Ketua menyatakan tim KPK telah memeriksa dan dalam kondisi sehat, makanya dilanjutkan prosesnya. Pertanyaannya adalah apakah tersangka ini benar-benar dalam kondisi sakit atau hanya untuk menunda proses hukumnya. Kalau ini ternyata menjadi alasan, apakah KPK akan mengusut rumah sakit yang menangani tersangka ini sebagai bentuk perintangan penyidikan? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Kamil. Terakhir Mas Sabir ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ketua, Pak Deputi, Pak Ali. Secara substansi saya ingin menanyakan, tadi kan disebutkan ada penerimaan 25 juta, kemudian 500, kemudian ada sangkaan gratifikasi. Nah, khusus untuk 2 delik ini, apakah KPK akan melakukan pengembangan dalam artian untuk misalnya ketika uang kan diserahkan bertahap, ada gratifikasi. Periode jabatannya kan 2 periode. Nah, untuk gratifikasi dan suap ini apakah akan dilakukan penyitaan misalnya, ataukah sudah disita uang-uang yang diduga diterima oleh yang bersangkutan misalnya melalui pembukuan rekening atau seperti apa. Yang kedua, dalam konteks ini secara substansi juga, apakah ada aset yang sudah dialihkan atau dibelanjakan dari uang hasil suap maupun gratifikasi itu. Yang ketiga, masih terkait substansi untuk perkara gratifikasinya. Tadi kan tidak disebutkan secara terang jumlah gratifikasinya diterima sejak kapan, jumlah perkiraannya sejak kapan. Karena kan dia memegang 2 jabatan, 11 ke 16, 17 ke 22 gitu. Nah, apakah dalam proses penerimaan gratifikasi itu Pak Richard itu menerima dalam proses jabatannya 2 periode itu atau hanya 1 periode jabatan dalam artian 17 ke 12 saja dan jumlahnya berapa? Itu ketiga. Yang keempat masih juga substansi. Selain Alfamidi, itu kan di Ambon itu ada juga retail warna biru, Pak. Nah, di tahun 2018, 2 retail ini tidak pernah ada, belum ada maksud saya. Belum ada. Misalnya kita ukur di daerah Kebun Cengkeh, itu di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, ada 5 Alfamidi, ada 3 warna biru. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah retail lain yang ketika 2018 itu tidak masuk, juga dilakukan pengurusan izin prinsip untuk pembangunannya sama dengan Alfamidi? Kalau memang ada, apakah terjadi dugaan tindak pidana atau tidak? Itu keempat secara substansi. Yang kelima terkait dengan wilayah Maluku. Tahun 2020, Gubernur Maluku menyebutkan pada saat itu pimpinan KPK belum menetapkan tersangka dari wilayah Maluku. 2022 KPK menetapkan 2 orang kepala daerah. 1 Pak T, yang kemudian yang kedua ada Pak Richard. Nah, KPK melihat bagaimana soal pencegahan korupsi di wilayah Maluku dalam konteks ini. Artinya 2 tahun pernyataan Gubernur Maluku tidak hanya bertahan 2 tahun. Terakhir terkait dengan kasus ini adalah soal masa jabatan Pak Richard yang akan berakhir 22 Mei. Artinya kalau diukur hari ini, 9 hari lagi beliau seharusnya sudah pensiun. Kenapa? Atau apa alasan KPK harus menetapkan yang bersangkutan tersangka, kemudian ditahan, menjelang dia harusnya ya hidup lebih baik, hidup nyaman gitu ya, ketika pensiun sebagai wali kota gitu. Kenapa harus di ujung? Gitu ya. Yang terakhir,
tadi karena Pak Ketua menyebutkan soal PJ Gubernur, PJ kepala daerah maksud saya, Gubernur, Wali Kota, dan Bupati untuk 22 dan 2023. Nah, apakah KPK akan melakukan kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri atau misalnya dengan KSP sebagai anggota dari Stranas PK untuk melakukan pembekalan terhadap ratusan kepala daerah ini? Karena kan tadi Pak Ketua baru tanda petik mengajak, ya kan? Kalau sudah ada sosialisasi pendidikan misalnya, jangan sampai kemudian ajakan itu hilang begitu saja, kemudian ternyata ada PJ nanti yang kepala daerah menjadi tersangka. Nah, apakah KPK akan melakukan misalnya penataran ataukah sosialisasi ataukah pendidikan anti korupsi terhadap pokok integritas terhadap PJ kepala daerah yang akan menjabat 2022, 2023 sampai seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sabir, Mas Kamil, dan Mas Mario. Saya kira sudah cukup ya, banyak pertanyaannya, sekitar 13 pertanyaan dari 3 orang penanya. Baik, kami silahkan Pak Ketua. Terima kasih kepada rekan-rekan, ada 3 yang merespon apa yang disampaikan oleh kami tadi, mewakili segenap insan KPK, mengucapkan terima kasih atas respon tersebut. Dan pada kesempatan ini pun kami ingin menyampaikan penjelasan terkait dengan beberapa pertanyaan rekan-rekan tadi. Yang pertama, tentu tindak pidana itu diketahui dari 4 sumber. Pertama, adanya laporan masyarakat. Kenapa itu menjadi penting? Karena laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajibannya berdasarkan undang tentang telah, sedang, atau akan terjadi suatu peristiwa pidana. Jadi itu menjadi penting. Yang kedua, tentu juga tindak pidana itu terjadi, diketahui oleh kita karena ada pengaduan. Yang ketiga adalah upaya kerja keras rekan-rekan KPK sendiri, yaitu dengan cara melakukan penyelidikan. Sebagaimana yang kita tahu bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik dalam rangka menemukan suatu peristiwa dan menentukan apakah peristiwa tersebut merupakan pidana untuk dilakukan penyidikan. Yang keempat, tindak pidana itu terjadi karena tertangkap tangan. Jadi 4 itu sumbernya Pak Mario, saya tidak akan jelaskan satu-satu, tetapi pastilah karena itu kita mengetahui tindak pidana. Yang kedua, apakah terkait dengan tindak pidana yang sekarang berkaitan dengan surat izin, baik itu izin prinsip maupun izin usaha. Sebagaimana tadi di awal kami sampaikan bahwa dari jumlah 1.231 perkara yang ditangani dan pernah ditangani oleh KPK, terbanyak itu adalah suap, kurang lebih 751. Dan itu juga bisa kita rinci terkait dengan perizinan juga ada. Perizinan saya buka di sini, saya selalu bawa data. Yang terkait perizinan itu kurang lebih sudah sampai 25 perkara yang terkait dengan perizinan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu terkait dengan perizinan ada orang yang memiliki kewenangan memberikan izin. Yang lain ada pihak yang membutuhkan izin. Nah, kewenangan ini bisa jadi penyalahgunaan kewenangan. Dan itu pasti terkait dengan kekuasaannya. Tidak bisa kita bisa menyalahgunakan kewenangan tanpa ada kekuasaan. Karena teorinya disebut adalah power tends corrupt, absolute power corrupt absolutely. Nah, izin yang tadi dimaksud itu memang murni kewenangannya wali kota. Jadi tidak bisa yang lain. Kenapa itu terjadi? Karena setiap memberikan izin, pihak yang mengurus izin bisa saja memberikan sesuatu, yang memberikan izin menerima sesuatu. Karenanya di dalam konsep tindak pidana suap selalu ada yang memberi dan ada yang menerima. Barang siapa memberi hadiah atau janji
agar menggerakkan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Bisa juga dia memberi, bisa juga menerima, agar menggerakkan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Dalam konteks perkara ini, memberikan izin atau tidak memberikan izin. Kebetulan melakukan sesuatu adalah memberikan izin dan mendapat hadiah ataupun janji. Tadi yang saya sampaikan, setiap izin itu ada nilai rupiah yang kurang lebih sekitar 25 juta tadi. Saya kira itu ya Pak Mario ya. Selanjutnya saya ingin sampaikan juga terkait upaya paksa. Nanti secara lengkapnya biar Pak Deputi menjelaskan. Tetapi begini, kita melakukan tindakan penyidikan itu tentu berdasarkan bukti yang cukup. Saya selalu katakan bahwa KPK tidak akan pernah mentersangkakan seseorang kecuali berdasarkan bukti yang cukup dan kecukupan bukti. Itu prinsip. Kenapa? Karena nanti pekerjaan KPK diuji di peradilan. Dan hakim pun akan memutus suatu perkara berdasarkan pasal 183 KUHP. Di situ disebutkan, hakim tidak dapat memutus perkara kecuali berdasarkan keyakinannya dengan berdasarkan sekurang-kurangnya 2 alat bukti. Nah, karena kita sudah punya alat bukti, makalah kita tetapkan sebagai seseorang itu menjadi tersangka. Nanti biar Pak Karyoto menjelaskan lebih lanjut. Yang berikutnya, dari Saudara Sabir tadi. Tadi disebutkan apakah tindak pidana yang saat ini kita ungkap atau kita tangani atau kita lakukan penyelidikan dan penyidikan terjadi tahun periode 2011 sampai 2016 atau 2017 sampai dengan 2022. Kelihatannya tadi sudah saya sampaikan bahwa perkara yang kita tangani ini adalah dugaan tindak pidana memberikan hadiah atau janji terkait persetujuan izin prinsip pembangunan cabang retail tahun 2020 di kota Ambon. Saya kira itu ya. Saya sangat senang dengan pertanyaan Saudara Sabir karena ini adalah kita bekerja tentu ada waktu, ada tempat, dan ada orang. Tempus, locus, and persona itu menjadi penting. Karena pada prinsipnya tidak akan mungkin sesuatu peristiwa pidana terjadi kalau tidak ada orang pelakunya. Juga tidak mungkin terjadi kalau tidak ada perbuatan. Perbuatan itu kita lihat ada sifat melawan hukum dan ada juga sifat kesalahan. Saya kira ini yang kita sampaikan kepada rekan-rekan. Selanjutnya, tadi ada pertanyaan kenapa kok menjelang akhir masa jabatan. Saya ingin katakan bahwa KPK bekerja berdasarkan cukup bukti. Kalaupun hari ini menjelang yang bersangkutan habis masa kerja, saat inilah kita baru menemukan bukti yang cukup sehingga menduga terangnya suatu perkara dan menemukan tersangkanya. Saya kira itu. Yang terakhir tadi ada pertanyaan tentang bagaimana dengan calon penjabat kepala daerah. Kami ingin sampaikan bahwa KPK itu melakukan pemberantasan korupsi dengan 3 strategi. Salah satunya pendidikan masyarakat dan peningkatan peran masyarakat. Yang kedua adalah pencegahan dengan cara perbaikan sistem. Yang ketiga penindakan. Nah, saya masuk kepada pertanyaan Pak Sabir. Di dalam Deputi pendidikan masyarakat, kita sekarang sedang membangun atau melaksanakan program pendidikan masyarakat dengan sasaran antara lain partai politik, calon legislatif, calon penyelenggara negara, calon penjabat kepala daerah. Sebagai informasi, KPK pada tanggal 18 Mei 2022 nanti akan melaksanakan pendidikan politik cerdas dan berintegritas. Kami berterima kasih kepada rekan-rekan pimpinan parpol karena 20 parpol yang sudah terdaftar di KPU memberikan respon positif dan akan hadir di acara kegiatan pendidikan politik cerdas dan berintegritas. Kegiatan politik cerdas berintegritas tidak hanya berakhir pada tanggal 18 Mei, tapi kita akan lanjutkan untuk seluruh partai politik.
Jadi ada 20 kali kita akan melakukan kegiatan. Di samping itu, semua partai politik mengikuti. Yang di PP dilaksanakan di Jakarta, nanti di gedung KPK, DPD, DPC akan mengikuti melalui Zoom meeting. Jadi kita lakukan secara hybrid. Begitu juga nanti tanggal 18 Mei, pendidikan politik cerdas dan berintegritas dihadiri 20 pimpinan parpol, 20 sekjen, dan 20 bendahara umum partai. Itu secara fisik. Secara virtual, kita akan undang semua pengurus DPP, pengurus DPD, dan DPC. Karena kita buat ruang komunikasi secara hybrid dengan saluran kurang lebih kapasitas 5.000 orang. Itu saya kira yang kami ingin sampaikan dengan Pak Sabir. Kami juga akan menyelenggarakan kegiatan yang nanti akan kita mulai pada tanggal awal-awal November 2022, yaitu pendidikan politik berintegritas dan cerdas bagi penjabat kepala daerah. Jadi nanti itu kita laksanakan di tahun 2022, sebagaimana tadi saya sampaikan, ada kurang lebih 101 penjabat kepala daerah. Itu nanti kita akan undang untuk hadir. 7 gubernur, 7 penambah bupati, dan 18 wali kota. Penjabat kepala daerah. Begitu juga nanti tahun 2022-2023, penjabat kepala daerah sebanyak 170 juga kita akan lakukan. KPK tidak pernah lelah dan tidak pernah putus asa untuk berupaya membersihkan negeri ini dari praktik-praktik korupsi. Untuk yang nomor 2 tadi silakan Pak Karyoto tentang upaya paksa. Silakan. Terima kasih Pak Ketua. Rekan-rekan awak media dan masyarakat Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 terkait penjemputan yang dilakukan oleh Satgas Penyidik di rumah sakit. Jadi awalnya memang ini adalah panggilan kedua sebagai tersangka dan yang bersangkutan atau melalui pengacaranya membuat permohonan untuk ditunda dengan alasan sakit. Sakit dalam istilah perundang-undangan adalah alasan yang patut dan wajar sesuai dengan keadaan. Namun kalau sakit ini hanya dijadikan alasan, ya bisa menjadi hal-hal yang merugikan yang bersangkutan. Beberapa hari sebelum kita melakukan penjemputan ini, tim kami juga sudah melakukan pengawasan. Ya. Dan kebetulan yang bersangkutan ada di Jakarta. Pada saat dilakukan pengawasan, kemarin itu hanya dicabut jahitan dan suntik antibiotik, kemudian masih sempat jalan-jalan di mal. Artinya ini dalam keadaan sehat. Dan kemudian juga kami tadi secara berita WA kami pesan kepada penyidik, coba ditanyakan kepada tim dokter, menanyakan sejauh mana tingkat sakitnya itu. Kalau misalnya tim dokter hanya membuat suatu alasan, ya ini akan berbahaya buat tim dokter tersebut. Kalau misalnya dikatakan sebagai pihak yang ikut menghalang-halangi, ya mungkin kita pernah ada pengalaman kasusnya Setia Novanto dengan Mbak Pau, ya. Jadi akhirnya tim dokter memberikan izin untuk dibawa. Nah ini sebenarnya kita menghimbau bahwa sebenarnya kalau dengan bertindak kooperatif akan sangat menguntungkan bagi yang bersangkutan sendiri. Kalau beralasan berarti ada hal-hal yang sifatnya etikanya tidak baik untuk menghindari panggilan. Dan ya rekan-rekan media bisa melihat bagaimana penampilan beliau malam ini kan. Ya, artinya berdiri juga masih cukup, udah 20 menit lebih, cukup sehat. Kalau orang tidak sehat mungkin dari vital sign bisa kelihatan. Mungkin tekanan darahnya, tampakannya dan lain-lain bisa dinyatakan tidak layak untuk dilakukan pemeriksaan. Jadi itu akhirnya kami penyidik berpendapat bahwa yang bersangkutan layak untuk dilakukan pemeriksaan dan dilakukan penahanan. Terima kasih. Baik.
Begini Pak Sabir, setiap perkembangan ini pasti akan kita sampaikan melalui juru bicara penindakan Pak Ali Fikri. Dan proses penyidikan ini belum selesai hari ini. Karena sebagaimana yang saya maksudkan, saya sampaikan tadi bahwa penyidikan itu serangkaian tindakan penyidik. Jadi hari ini belum selesai, masih akan dilanjutkan lagi. Mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat bisa dikomunikasi dengan Pak Ali Fikri, dan tentu kami akan sangat membuka diri terhadap respon dan pertanyaan rekan-rekan media. Saya kira itu. Baik, terima kasih. Saya kira cukup ya Mas Maria waktunya ya. Ini belum selesai. Sabar ya. Ya, baik. Saya kira cukup ya rekan-rekan semuanya. Terima kasih Pak Ketua dan Pak Deputi Penindakan yang hadir pada sore hari ini, dan rekan-rekan semuanya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.